Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kisah Nabi Sulaiman ingin menjamu seluruh makhluk hidup. Kisah ini diambil dari kitab Durratun Nasihin fi al-Waizin wa al-Irsad karya Utsman bin Hasan bin Ahmad As-Sakir. Jadi dikisahkan suatu waktu Nabi Sulaiman meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan memberi makan seluruh makhluk hidup. Maka pada awalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Nabi Sulaiman tidak akan mampu memenuhinya. Maka di suatu saat akhirnya Allah memberikan izin Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk ini. Karena Nabi Sulaiman ini adalah nabi yang paling kaya raya. Dia bisa menaklukkan seluruh hewan, menaklukkan jin, berbagai bahasa. Dia mampu bahasa burung, bahasa semut, bahasa-bahasa hewan lainnya. Diberi kemampuan kepada Nabi Sulaiman. Juga kekayaan Nabi Sulaiman itu sungguh luar biasa, karena beliau memiliki kekayaan. Misalkan di istananya itu, jadi di taman di istana itu pasir-pasirnya, kerikilnya itu dari permata. Luar biasa. Kita mungkin kalau orang kaya punya permata, cuma beberapa butir saja mungkin. Tapi ini di taman istana permata dijadikan kerikilnya, pasir-pasirnya. Kita tahu kalau istana raja berapa luasnya. Jadi dikisahkan tadi Nabi Sulaiman ingin memberi makan semua makhluk dan udah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulailah Nabi Sulaiman mengerahkan bala tentaranya dari manusia, jin, hewan, dan semuanya dikerahkan semua untuk menyiapkan makanan. Jadi dikisahkan makanan itu panjangnya sekitar 1 km, lebarnya 1 km, penuh dengan makanan. Maka Nabi Sulaiman menyampaikan kepada Allah telah siap untuk memberi makanan seluruh makhluk. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun bertanya, mau dari mana wahai Sulaiman memberi makannya? Akhirnya diputuskan untuk mulai dari binatang yang besar terlebih dahulu. Maka Allah mengutus seekor ikan yang besar dari laut. Kita tahu hewan-hewan yang besar itu bukan di darat, di laut. Di laut ikan besarnya bisa sebesar kapal. Sedangkan mungkin kalau di darat yang terbesar yang kita tahu ya gajah. Gajah mungkin cuma segede mobil truk paling kali seperti itu. Tapi kalau ikan di lautan itu bisa sebesar kapal. Kapal berlipat-lipat daripada truk.
Jadi Allah cuma mengutus seekor ikan, makanan Nabi Sulaiman dilahap habis. Malah ikan tersebut berkata, "Mana lagi makanannya, saya masih lapar." Ketika melihat peristiwa tersebut, Nabi Sulaiman memuji Allah dengan segala kebesarannya. Ternyata jangankan seluruh makhluk di muka bumi, baru diutus satu ikan aja sudah habis. Bagaimana dengan seluruh ikan-ikan yang di lautan? Bagaimana dengan seluruh hewan yang di muka bumi? Seluruh manusia di muka bumi? Tidak akan mampu. Makanya Maha Kaya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang setiap hari menyediakan makanan bagi makhluknya sebegitu banyaknya, sehingga cacing yang di dalam tanah, hewan-hewan yang melata tanah, di lautan, hewan-hewan yang di lautan, di gunung, di hutan, belum binatang ternak yang dipiara manusia. Kan manusia cuma mengolahnya saja, tetap yang menyediakan, menumbuhkan bahan makanannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa sekali. Berapa banyak makanan yang harus disediakan dalam sehari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi memang Allah Maha Kaya. Lihatlah orang yang mengambil ikan di lautan. Tidak ada henti-hentinya orang ngambil ikan setiap hari, tapi nggak pernah tuh nelayan bilang ikannya telah habis. Lautan tetap ikan selalu tersedia, selalu banyak. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita punya kolam, diambil beberapa jam aja udah habis. Tapi lautan tiap hari diambil dari oleh manusia seluruh dunia. Belum ikan yang makannya ikan lagi, ikan tidak habis. Maha besar Allah atas segala karunia-Nya. Ini yang saya pikir ya, dari pendapat saya pribadi, yang saya pahami pribadi. Kenapa manusia ini perlu makan? Kenapa Allah tidak ciptakan seperti malaikat saja? Ya, beribadah tidak perlu makan, tidak perlu minum, seperti itu. Jadi manusia bisa fokus loh untuk beribadah. Tapi kan Allah menciptakan manusia lain, dia memerlukan makanan. Inilah hikmah dari memerlukan makanan ini. Karena hikmahnya adalah yang saya pahami, ini pendapat pribadi saya, bahwa agar manusia mampu menikmati kelezatan makanan yang Allah berikan. Jadi kalau kita tidak tahu rasa makanan, mungkin kita tidak memuji Allah atas kebesarannya soal makanan ini. Karena dari makanan ini sama-sama dari tanah, rasanya beda. Buah paya beda rasanya, buah rambutan beda rasanya, buah anggur beda rasanya. Padahal sama-sama dari tanah. Rasanya ada yang asam, manis, ada yang kecut, ada yang pahit kayak buah pare. Nah, itu sama-sama dari tanah. Ini kebesaran Allah. Jadi dengan makanan ini manusia dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang besar dalam makanan ini. Dapat mengkaji keagungan Allah dalam makanan ini. Menciptakan rasa, menciptakan suatu tekstur
makanan. Ini saya kira yang hikmah dari salah satu kenapa manusia perlu makan, agar dapat mensyukuri ciptaan-ciptaan Allah, akhirnya mengesahkan Allah dan mengagungkan kebesaran Allah. Juga kalau manusia perlu makanan, akhirnya kan dia perlu uang, akhirnya bekerja. Dengan bekerja dia membangun, dia memakmurkan bumi, akhirnya kehidupan itu tercipta. Bayangkan kalau manusia tidak perlu makan, buat apa kerja? Nggak ada yang kerja, nggak ada pembangunan, nggak ada yang sekolah. Orang nggak perlu makan, buat nggak ada petani nanam tanaman. Ya, jadi dunia ini jadi penuh warna karena manusia ini perlu makanan ini. Industri segala macam tidak akan berjalan. Buat apa orang manusia nggak perlu makan? Itu salah satu hikmah yang dapat saya pahami. Jadi Nabi Sulaiman ini nabi yang kaya, paling kaya lah di muka bumi ini. Kekayaannya udah mega triliun lah. Diceritakan bahwa di surat 27 An-Namal ya. Surat 27 kalau tidak salah namanya An-Namal. Ayat 15. Jadi saya suka ketukar An-Nahl sama An-Namal. Jadi surat 27, intinya surat 27 ya. Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Qala alhamdulillahilladzi fadolana ala kasirom min ibadihi mu'minin. Bunyi lapatnya seperti itu, tolong dikoreksi jika keliru. Walaqad ataina, telah diberikan. Laqad itu artinya telah sungguh telah diberikan. Ataina Dawuda, kepada Daud, wa Sulaiman, dan kepada Sulaiman, ilmu. Jadi kalau orang telah diberi ilmu seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini, wa qala alhamdulillahilladzi, maka berkata alhamdulillah, memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, hamdalah, illadzi fadolana, yang telah memberi kelebihan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ala kasirom min ibadihil mu'minin, dari kebanyakan hamba-hambamu yang beriman. Yaitu kalau kita setelah diberi ilmu, jadi Nabi Sulaiman setelah diberi ilmu sama Nabi Daud mengucapkan alhamdulillah atas dia telah dilebihkan dari hamba-hambamu yang beriman. Nah, jadi kalau kita diberi ilmu, mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur dari ilmu tersebut, maka kita sebarkan agar kebaikan tambah banyak. Sebarkan, punya ilmu sebarkan, punya ilmu sebarkan. Orang yang besar adalah orang yang memiliki ilmu kemudian disebarluaskan, diamalkan, disampaikan, agar manusia ini pada cerdas gitu. Di surat Al-Mujadilah ayat 11 dinyatakan bahwa Allah akan mengangkat derajat
yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi kita kalau ingin jadi manusia yang derajatnya tinggi, jadilah orang yang beriman dan berilmu. Itulah keutamaan ilmu. Jadi saat Nabi Sulaiman diberikan ilmu dan Nabi Daud dan Sulaiman diberikan ilmu, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian di ayat berikutnya wawarisa Sulaiman dan diwariskan kepada Sulaiman. Maaf saya lupa ayatnya. Intinya adalah bahwa diwariskan kepada Sulaiman dari Nabi Daud. Jadi Nabi Daud mewariskan kepada Sulaiman. Mewariskan apa? Mewariskan ilmu. Ini penting. Suatu raja atau suatu keluarga atau siapapun, kalau dia mewariskan harta tanpa ilmu, itu kan habis. Tapi kalau dia mewariskan ilmu, malah harta akan mengikutinya, akan berkembang karena ilmu yang diwariskan. Maka warisilah anak-anak kita dengan ilmu, supaya masa depan mereka cerah. Karena ilmu ini sangat penting. Kita harus terus menuntut ilmu. Gunakan waktu terbesar kita untuk menuntut ilmu. Di luar kewajiban-kewajiban kita sehari-hari. Jadi maksimalkan untuk terus ada waktu luang cari ilmu, ada waktu kosong cari ilmu, terus belajar. Karena dengan ilmu ini kita akan mengetahui hak-hak Allah, hak-hak makhluk, kewajiban kita terhadap Allah, kewajiban kita terhadap makhluk. Kehidupan akan terjadi harmoni dengan ilmu. Karena pengetahuan kita terhadap hak-hak Allah, hak-hak makhluk akan ditunaikan dengan baik. Jadilah pentingnya itu ilmu kita cari. Karena dengan ilmu ini tadi dikatakan bahwa kita akan menjadi manusia yang tinggi derajatnya. Karena kita akan bisa memaksimalkan hak-hak Allah, kewajiban kita terhadap Allah kita tunaikan kepada makhluk, kepada manusia, kepada alam, kepada semua makhluk dengan ilmu kita. Kewajiban kita kepada Allah, kita akan menyadari betapa lemahnya kita dalam menunaikan kewajiban tersebut, betapa lalainya kewajiban kita tunaikan. Sehingga Nabi Yunus berkata, berdoa dalam zikirnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Inni kuntu minadh-dhalimin. Saya ini orang-orang zalim karena tidak mampu menunaikan kewajiban secara maksimal. Ini akan didapat oleh orang-orang yang berilmu. Kalau tanpa ilmu, mana bisa kita menyadari? Saya tuh tahu maknanya seperti itu kan karena ilmu, karena saya belajar, karena saya baca. Itulah kita pentingnya ilmu. Jadi generasi yang kita wariskan ilmu, insya Allah akan jadi generasi yang maju. Pokoknya kita sibukkan diri kita sepanjang hayat kita untuk menuntut ilmu. Ya di luar kewajiban
lainnya yang sudah kita tunaikan. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu, terus isi ilmu agar kualitas penghambaan kita terhadap Allah, kualitas ibadah kita terhadap Allah, kualitas kita bermasyarakat akan semakin baik. Karena apa? Orang yang beriman adalah iman yang benar, semakin merasakan segenap masyarakat di lingkungannya manfaat dari orang tersebut. Jadi semakin tinggi ilmunya, bukan semakin sombong, bukan semakin merasa ingin dihormati, bukan, tapi dia merasa rendah diri. Karena ilmu juga merasa rendah diri, dalam arti merendahkan diri, tidak sombong, tawadu seperti itu. Dan merasa paralel ya antara keimanannya dengan kebaikannya di masyarakat luas. Jadi masyarakat mendapatkan manfaat atas kehadiran kita dalam masyarakat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.